satu lagi PPG, program profesi guru. Nah, satu lagi kita berencana membuka program pasca sarjana. Karena memang baru mau akan dibuka, oleh karena itu ada penilaian dari asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Apakah prodi yang akan kita buka itu layak atau tidak. Nah, asesmen lapangan sebenarnya sudah berjalan sejak hari Senin kemarin sampai nanti hari Jumat, termasuk hari ini nanti. Jadi memang seluruh dosen wajib standby di depan, karena satu saat waktu itu asesor itu kadang memanggil dosen dari program studi, program dosen prodi ya, dosen prodi yang harus memang standby. Jadi kebetulan beberapa dosen yang masuk di prodi PGSD dan PPG ya hari ini memang standby di depan. Termasuk saya adalah bagian dari prodi PPG. Tapi prodi-prodi yang lain sih memang tidak harus standby, tapi diwajibkan hadir pula juga di kampus. Walaupun sekarang kan masih WFH, work from home, tapi kemudian karena ada event ini, ada kegiatan asesmen lapangan ini, maka semua dosen wajib hadir. Nah, yang harus wajib standby di depan adalah dosen-dosen dari program studi yang akan dibuka, yaitu prodi PPG dan PGSD. Jadi mungkin kita tidak full sampai nanti habis waktunya. Mudah-mudahan kondisi ini dapat dipahami. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya Pak. Ya. Pak. Terkait materi hari ini kita akan mendiskusikan tentang ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Jadi tes hasil belajar itu kan kemarin harus sesuai dengan domain yang akan diukur. Jadi kalau memang domain yang akan diukur adalah kognitif, ya harus instrumen tes. Sementara untuk sikap dan psikomotor tidak harus selalu berbentuk tes hasil belajar, tapi bisa juga berbentuk dengan teknik non tes seperti itu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Ya sebenarnya ini ya karena tadi tes yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar tes pengetahuan, tapi kemudian instrumen-instrumen untuk mengukur sikap juga harus, maupun psikomotor juga harus memenuhi 4 ciri ini. Dalam referensi dikatakan paling tidak tes hasil belajar yang baik ini harus memiliki 4 ciri ini. Yang pertama itu harus valid. Valid itu kata kuncinya adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau memang mau mengukur pengetahuan, ya memang yang diukur pengetahuan, bukan yang lain. Yang mau diukur adalah pengetahuan tentang riwayat hidup para Buddha, memang yang diukur adalah pengetahuan tentang riwayat hidup para Buddha, bukan mengukur pengetahuan tentang riwayat hidup para Buddha dan kemampuan membaca gitu loh. Jadi harus benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Kalau memang yang mau diukur adalah sikap luhur Brahma Wihara Metta Karuna Mudita UPK, ya memang itu yang diukur, bukan mengukur sikap-sikap yang lain. Jadi harus benar-benar mengukur sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pengukuran. Itu tuh dikatakan valid. Kalau yang diukur adalah tinggi badan, ya memang tinggi badan, bukan berat badan atau volume badan seperti itu. Itu artinya valid. Valid itu mengukur apa yang hendak diukur. Hendak diukur itu ya sesuai dengan tujuan pengukuran tadi. Nah, terkait validitas ini, sebenarnya yang valid itu hasil ukurnya.
Jadi kalau Anda misalnya saya ukur pengetahuannya, kemudian Anda mendapat skor 80, yang valid itu sebenarnya itu tadi 80-nya. Artinya 80 itu benar-benar mencerminkan kemampuan pengetahuan Anda tentang teknik evaluasi gitu misalnya. Misalnya saya ingin mengukur pengetahuan Anda tentang teknik evaluasi. Nah, berdasarkan alat ukur yang saya buat, Anda mendapat skor 80. Nah, 80 itulah yang valid. Yang valid artinya itu yaitu hasil ukurnya. Hasil ukurnya itu benar-benar mencerminkan kemampuan Anda di teknik-teknik evaluasi. Jadi angka 80 itu benar-benar merupakan manifestasi atau mencerminkan kemampuan Anda tentang teknik evaluasi. Hanya saja untuk memperoleh hasil ukur yang valid tadi, maka alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan pun harus valid juga gitu loh. Jadi yang sebenarnya yang dikatakan valid itu adalah hasil ukurnya, tetapi kemudian untuk mendapatkan hasil ukur yang valid harus menggunakan instrumen yang valid. Anda tinggi badannya 165. Nah, angka 165 cm itu benar-benar mencerminkan tinggi badan Anda yang sesungguhnya. Nah, agar mendapatkan angka yang tadi valid tadi 165 tentu harus menggunakan alat yang tepat juga. Misalnya dengan menggunakan meteran yang sampai pada menunjukkan satuan terkecil sentimeter. Seperti itu. Tapi kalau alat ukurnya yang digunakan hanya satuan terkecilnya hanya sampai pada meter, 1 meter, 2 meter tanpa ada sentimeternya, tentu itu kan menjadi kurang tepat. Bisa saja Anda hanya diukur 1,5 meter gitu misalnya. Padahal tinggi badan Anda sesungguhnya adalah 160. Ya kan? Nah, angka 101,5 meter itu dikatakan nggak valid karena itu tidak mencerminkan tinggi badan Anda sesungguhnya. Oleh karena itu untuk mendapatkan angka yang benar-benar mencerminkan tinggi badan Anda sesungguhnya harus menggunakan instrumen yang valid juga. Yang valid dalam arti ini apa? Yang menyediakan yang mampu mengukur sampai pada batas-batas terkecil. Kalau memang mengukur tinggi badan ya sampai pada sentimeter tadi. Satuan yang dalam alat ukur itu ada sampai pada sentimeter sehingga tepat. Kalau satuannya hanya 1 meter, 2 meter, 3 meter tanpa ada senti, ya efeknya tadi tinggi badan Anda hanya diukur menjadi 1,5 meter. Padahal realitasnya adalah 160 cm atau 1,6 meter. Seperti itu. Jadi tes demikian pula jadi tes hasil belajar juga seperti itu. Harus valid itu tadi, mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang valid itu adalah hasil ukurnya. Tetapi kemudian untuk mendapatkan hasil ukur yang valid harus menggunakan instrumen yang valid. Oleh karena itu nanti dalam pengukuran ataupun dalam penelitian, sebelum Anda mengambil data atau sebelum Anda melakukan tes, instrumen yang Anda mau gunakan untuk mengambil data atau untuk melakukan tes harus divalidasi terlebih dahulu. Seperti itu. Bagaimana memvalidasinya? Nah, nanti ada jenis-jenisnya validasi. Ada validasi internal, ada validitas ya, ada validitas internal, ada validitas eksternal. Seperti itu. Nah, validitas internal itu juga nanti ada bagian-bagiannya lagi. Ada validitas isi, ada validitas konstruk. Seperti itu. Nah, validitas isi itu apa? Ya, validitas yang sesuai dengan teoritisnya. Jadi kalau misalnya Anda membuat tes hasil belajar,
tes hasil belajar yang Anda buat itu dikatakan memenuhi validitas isi jika dapat mengukur kompetensi yang dikembangkan beserta indikator dan materi pelajarannya. Jadi begini, secara gampang validitas isi itu validitas yang sesuai dengan teori. Jadi kalau terkait dengan tes hasil belajar, suatu tes hasil belajar dikatakan memenuhi validitas isi jika dia mampu mengukur kompetensi yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran atau kompetensi yang ingin dikembangkan dalam suatu proses pembelajaran beserta indikator dan materi yang sudah dipelajari. Jadi misalnya kemarin kita kan sudah mempelajari tentang materi teknik-teknik evaluasi. Nah, kemudian saya membuat soalnya ternyata bukan terkait dengan teknik-teknik evaluasi misalnya, tetapi terkait dengan misalnya tujuan evaluasi gitu loh. Misalnya ya kan, itu kan berarti apa yang diteskan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Anda mengajarkan tentang Brahma Wihara, 4 sikap sosial yang luhur kepada murid-murid. Setelah itu Anda buat soal tes. Nah, ternyata soal yang Anda buat itu tentang tilakana, 3 corak umum. Anicca, dukkha, dan anatta. Nah, ini berarti soal yang Anda buat itu tidak sesuai, tidak memenuhi validitas isi karena tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Tetapi bukan hanya itu. Tadi soal-soal itu harus sesuai dengan kompetensi yang ingin diraih dalam proses pembelajaran itu dan sesuai dengan indikator-indikatornya. Misalnya, ya tadi kemarin teknik-teknik evaluasi. Kompetensi yang ingin dicapai kan sebenarnya Anda mampu menciptakan atau membuat sebuah instrumen evaluasi hasil belajar, baik tes maupun non-tes. Nah, itu kompetensi yang ingin dicapai. Ya, mahasiswa mampu menciptakan instrumen untuk evaluasi hasil belajar baik berupa tes maupun non-tes. Itu kompetensi yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai kompetensi itu kan ada indikator-indikatornya. Misalnya, indikatornya 1, mahasiswa mampu membedakan antara tes dan non-tes. Misalnya, mahasiswa mampu menjelaskan terkait teknik tes, klasifikasi teknik tes berdasarkan fungsinya. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi teknik tes berdasarkan aspek psikis yang diukur. Nah, itu kan indikator-indikatornya. Nah, nanti soal yang Anda buat, tes hasil belajar yang Anda buat, ya harus tadi sesuai dengan kompetensi yang mau dicapai dan harus sesuai dengan indikator-indikator tadi. Misalnya, soal nomor 1, sebutkan klasifikasi teknik tes berdasarkan fungsinya. Misalnya. Nah, itu kan berarti sesuai dengan indikator-indikatornya. Nomor 2 misalnya, sebutkan bentuk-bentuk instrumen non-tes. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk instrumen non-tes. Nah, itu kan sesuai dengan indikator-indikatornya. Nah, itu yang disebut dengan tes hasil belajar memenuhi validitas isi. Sampai di sini bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi, ciri hasil tes hasil belajar 1 harus valid. Valid itu mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan tujuan ukur. Nah, kemudian nanti validitas itu ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal itu salah satunya adalah validitas isi. Validitas isi itu adalah kesesuaian antara item-item atau butir-butir dalam tes dengan kompetensi yang ingin dicapai dan indikator-indikatornya. Pertanyaannya, siapa yang menentukan apakah hasil tes hasil belajar kita itu memenuhi validitas isi atau tidak? Kira-kira siapa?
Ada yang mau jawab? Kita kan Validator. kita kan buat tes hasil belajar nih. Nah, untuk menentukan apakah tes hasil belajar yang kita buat itu memenuhi validasi isi atau itu siapa yang menentukan? Validator, Pak. Atau Validator. guru. Validator atau guru. Nah, validator harus orang tertentu, ada syaratnya tertentu atau boleh siapa saja? Syarat tertentu, Pak. Tertentu, Pak. Syarat tertentu utamanya apa? Untuk menjadi validator dari instrumen Menguasai bidangnya, Pak. menguasai Menguasai di bidangnya. ya itu. Jadi kriteria utama validator harus menguasai bidang dari tes yang akan kita buat, termasuk instrumen-instrumen penelitian skripsi nanti Anda. Anda membuat tes hasil belajar pendidikan agama Buddha materi Brahma Wihara. Anda sudah buat, sudah tentukan standar kompetensinya, Anda sudah tentukan kompetensi dasarnya, Anda sudah tentukan indikator-indikatornya. Nah, kemudian dari indikator-indikator ini Anda buat indikator A, siswa mampu menjelaskan pengertian meta. Nah, item nomor 1 misalnya definisi dari meta adalah bla 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 bla, misalnya seperti itu. Nah, itu kan nanti ada yang menilai. Validator tadi menilai item ini sesuai dengan indikator kompetensi. Nah, syarat utama yang tadi harus menguasai bidangnya. Jadi untuk menilai tes hasil belajar pendidikan agama Buddha tingkat SD, maka paling tidak orang yang menjadi validator itu adalah satu guru pendidikan agama Buddha SD atau dosen pendidikan agama Buddha atau minimal ya tadi sarjana yang bergelar sarjana pendidikan Buddha seperti itu, karena dianggap mereka kompeten menguasai itu. Boleh nggak Pak? Sayang ada validator nggak sekolah sarjana, dia cuma lulusan SMA, tetapi dia biasa mengajar sekolah minggu, kemudian dia juga biasa karena kebetulan di tempat kami di kampung nggak ada guru pendidikan agama Buddha, dia juga biasa diminta oleh sekolah-sekolah untuk mengajar membantu mengajar ekstrakurikuler pendidikan agama Buddha. Boleh nggak dia dijadikan validator? Boleh, Pak. Boleh ya. Karena apa? Bukan hanya berdasarkan gelar akademiknya, tetapi berdasarkan keekspertan dia, keahlian dia gitu loh. Dia menguasai bidangnya, ya, Pak. menguasai di bidang itu meskipun secara akademik dia tidak memiliki gelar sarjana pendidikan agama Buddha. Tapi paling kriteria paling mudahnya ya tadi ya kan berdasarkan gelar akademiknya, seperti itu kriteria paling mudah, walaupun bisa saja enggak. Kita mau membuat instrumen tari, bisa saja yang kita gunakan itu adalah penari-penari dari kampung yang mungkin nggak sekolah, tetapi kemudian dia sangat mahir di bidang tari. Itu jadi kriteria utamanya adalah bahwa dia harus benar-benar menguasai konten yang akan kita validasi. Seperti itu. Ya, memang kriteria utamanya berdasarkan gelar akademik, tapi kemudian itu tidak menjadi satu-satunya patokan. Nah, kemudian nanti juga ada validitas konstruk ya. Nah, validitas konstruk itu sebenarnya sejauh mana instrumen yang kita kembangkan itu mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen tadi. Jadi secara sederhana validitas konstruk, saya ulang, sejauh mana instrumen mampu mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen tersebut. Jadi misalnya tadi saya membuat instrumen untuk mengukur sikap sosial yang luhur atau Brahma Wihara mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha Indonesia misalnya. Nah, saya membuat instrumen itu kan berdasarkan teori Brahma Wihara. Nah,
validitas konstruk itu akan membuktikan apakah item-item yang saya susun itu sudah merepresentasikan dari teori Brahma Wihara yang saya gunakan sebagai dasar penyusunan instrumen itu. Nah, hanya saja kalau tadi validitas isi berdasarkan judgment daripada expert, judgment daripada ahli, bahwa ya instrumen ini sudah sesuai, sudah oke, sudah sesuai dengan indikator, sesuai dengan kompetensi. Nah, sementara untuk validitas konstruk harus menggunakan penghitungan matematis. Tapi kemudian sekarang sih ada banyak software yang bisa kita gunakan yang kita nggak harus menghitungnya secara manual. Jadi ada software-software seperti SPSS atau misalnya software LISREL itu yang bisa kita gunakan untuk mengukur validitas konstruk. Tapi paling tidak gini, paling tidak tadi memenuhi validitas istilah. Kalau validitas konstruk ya memang perlu Anda perlu mempelajari lebih jauh terkait prosedur termasuk teknik dan instrumen software yang digunakan. Tapi paling tidak nanti ketika Anda menyusun tes hasil belajar ya paling tidak memenuhi tadi validitas istilah. Jadi ada ahli yang menyatakan bahwa instrumen yang atau tes hasil belajar yang Anda buat itu sudah valid gitu. Ya, jadi paling tidak itu. Nanti ketika Anda semester 6-7 sudah mulai menyusun instrumen penelitian juga paling tidak itu. Anda bikin instrumen, misalnya penelitian Anda kebetulan adalah kuantitatif, ya Anda validasi instrumen tersebut ke expert yang Anda minta seperti itu. Jadi paling tidak berdasarkan judgment expert tersebut, instrumen Anda sudah valid. Itu ya terkait dengan valid. Jadi harus mengukur apa yang diukur. Yang valid itu adalah hasil dari pengukuran. Tetapi kemudian untuk mendapatkan hasil pengukuran yang valid, maka instrumennya juga harus valid. Oleh karena itu instrumennya harus divalidasi. Jadi begitu Anda melakukan penelitian, mengukur misalnya pengaruh religiusitas terhadap kemampuan hasil belajar. Nah, Anda kan otomatis membuat instrumen untuk mengukur religiusitas, ya kan? Ya tadi, instrumen tadi harus divalidasi. Nah, yang valid adalah skor hasil dari pengukuran instrumen religiusitas tadi. Yang valid adalah skor hasil dari pengukuran instrumen religiusitas. Tetapi untuk mendapatkan skor religiusitas yang benar-benar mencerminkan religiusitas dari responden, maka instrumen untuk mengukur itu harus divalidasi. Itu seperti itu penekanannya terkait dengan ciri tes hasil belajar yang harus valid. Yang kedua itu harus reliable. Nah, reliable itu tes dikatakan reliable jika mampu menunjukkan hasil yang dapat dipercaya dan tidak bertentangan. Intinya terpercaya, ajeg, konsisten, stabil, andal. Keajegan lah gitulah. Biasanya lebih familiarnya reliable itu keajegan. Jadi kalau Anda membuat satu tes hasil belajar, ada anak diukur, sekarang diukur, besok diukur dengan tes yang sama, hasilnya itu cenderung sama. Ya, cenderung sama. Itu namanya tes tersebut dikatakan reliable, ajeg. Mampu menunjukkan hasil yang ajeg, yang cenderung sama. Jadi kalau suatu orang dites dengan instrumen yang sama dalam waktu yang berbeda, hasilnya itu cenderung sama, maka dikatakan itu reliable. Instrumen tersebut memenuhi reliabilitas atau reliable. Sejauh tadi kemampuan dari responden yang diukur atau testi itu belum mengalami perubahan. Berbeda kalau kamu ngukur dengan instrumen matematika di kelas 5 SD. Kemudian instrumen yang sama Anda gunakan pada orang yang sama 10 tahun kemudian. Nah, itu kan
waktunya terlalu lama. Artinya kemampuan yang dimiliki oleh responden itu sudah berubah. Jadi kalau hasilnya berbeda, ya bukan berarti instrumen yang Anda kembangkan itu nggak reliable. Ya karena memang kemampuan dari si testi itu memang sudah berubah sehingga menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu yang tadi, batas waktu itu merupakan menjadi salah satu permasalahan terkait pengujian reliabilitas. Kalau terlalu dekat batas waktunya, berarti orang yang dites itu masih ingat soal-soalnya, ya kan? Tetapi kalau terlalu lama, beda setahun, beda 2 bulan, 5 bulan, bisa jadi kemampuan yang diukur, kemampuan yang dimiliki oleh responden yang mau diukur itu memang sudah berubah gitu loh. Jadi ya tadi, pertimbangan waktu itu harus benar-benar Anda pertimbangkan supaya tepat. Ya beda sehari, 2 hari atau seminggu itu masih dianggap inilah. Walaupun bisa jadi biasanya misalnya ada satu orang diukur dengan instrumen yang sama dalam waktu yang berbeda, misalnya beda 2 hari, 3 hari, 1 seminggu, biasanya kecenderungannya instrumen hasil tes yang kedua itu biasanya lebih tinggi. Biasanya lebih tinggi dari yang pertama karena ya tadi masih ingat soal yang kemarin. Tetapi perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Misalnya yang pertama diukur nilainya 20, tetapi begitu 2 hari besok diukur nilainya 90. Nah, itu kan terlalu jomplang perbedaannya sehingga tidak reliable. Bisa dipahami terkait reliabilitas ini? Reliable ini? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, jadi kata kuncinya instrumen dikatakan reliable jika digunakan untuk mengukur responden yang sama dalam jangka waktu yang berbeda, di mana jangka waktunya berbeda ini tidak terlalu lama, perbedaannya cenderung menghasilkan hasil yang cenderung sama. Gitu. Misalnya ada begini, ada 2 siswa A dan B. Si A dan B ini dites menggunakan instrumen yang sama di hari Senin. Si A mendapat skor 72, sedangkan si B mendapat skor 90. Nah kemudian 3 hari kemudian si A dan si B ini diukur lagi, dites lagi dengan instrumen yang sama. Ternyata si A ini mendapat skor 78, yang tadinya cuma 72 menjadi 78. Sedangkan si B yang tadinya 90, dia mendapat skor di pengujian yang kedua mendapat skor 95. Nah, berdasarkan ini, kira-kira instrumen tersebut reliable tidak? Bagaimana? Ada yang mau jawab? Halo? Bisa diulang. Begini, misalnya ada 2 orang, A dan B, diukur menggunakan salah satu instrumen. Diukur pada hari Senin. Si A mendapat skor 72. Si B mendapat skor 90. Kemudian 3 hari kemudian 2 orang ini A dan B ini dites lagi dengan instrumen yang sama. Tapi ternyata hasilnya si B mendapat skor 78 di tes yang kedua. Tadinya di tes yang pertama si A ini kan mendapat skor 72. Tetapi di tes yang kedua dengan instrumen yang sama dia mendapat skor 78. Sedangkan si B yang pada tes pertama mendapat skor 90 berubah juga di tes yang kedua hasilnya menjadi 95. Nah, berdasarkan hasil tes ini kira-kira instrumen yang digunakan itu reliable atau tidak? Reliable, Pak. Kenapa reliable? Alasannya karena jangka waktunya itu tidak berselang begitu lama. 3 hari itu masih singkat, Pak. Tapi kan hasilnya nggak ajeg. Tadinya si A dapat skor 72, kemudian jadi 78. Si B yang tadinya 90,
kemudian menjadi 95. Itu masih bisa dikatakan reliable atau enggak? Kalau menurut saya masih bisa, Pak. Yang pertama jangka waktunya tadi, terus yang kedua perbedaan nilainya itu tidak terlalu besar begitu, Pak. Jadi perkembangannya itu sedikit begitu, Pak. Jadi masih reliable kalau menurut saya. Oke. Skor yang diperoleh itu masih cenderung sama karena beda skornya tidak terlalu jauh. Ada lagi yang lain, kenapa itu dikatakan reliable atau tidak reliable? Atau ada yang berpendapat bahwa itu tidak reliable? Kayaknya ini saya perlu tunjuk nih biar pada nggak tidur nih. Ya. Ilona. Menurut Anda gimana? Ilona. Mana Ilona? Ada nggak Ilona? Ada, Pak. Nah, menurut kalau kasusnya kayak tadi, menurut Anda instrumen tersebut reliable atau tidak? Menurut saya instrumennya tidak reliable, Pak, karena hasilnya tidak sama, Pak. Pada Oke. yang diukur pada yang pertama kali dan kedua kalinya, Pak. Hasil yang diukur hasilnya berbeda gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Yang cowok nih, coba nih, yang cowok tes. Junia Kabul. Ayo Mas, gimana Mas? Ada Pak. Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih sama kayak Hanto sama kayak Rama Pak, masih reliable ya tadi. Masih reliable Masih. karena masih jangka waktunya masih singkat. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Karena jangka waktunya ya, bukan Iya. ya. Ini yang harus ditekankan dalam reliable itu adalah suatu tes dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang relatif sama. Ya, yang relatif sama ya. Kalau jangka waktu memang ya tadi itu berpengaruh juga, tetapi yang terkait dengan reliable yang harus ditekankan adalah kata kuncinya adalah bahwa hasil yang dihasilkan berdasarkan tersebut relatif sama. Relatif sama itu jadi begini, nggak harus skornya selalu sama. Tadi kan si A, si B, tes pertama si A dapat 72, si B mendapat skor 90. Yang kedua, si B mendapat skor 78, yang kedua si B mendapat skor 95. Memang ada perubahan, tetapi instrumen tersebut masih bisa dikatakan reliable. Kenapa? Pertama, perbedaan selisih tadi si A dan si B itu antara tes pertama dan kedua itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar meskipun berubah ya. Jadi pertama si A 72, yang kedua 78. Si B yang pertama 90, yang kedua 95. Itu yang pertama. Skor yang dihasilkan meskipun berubah tetapi relatif cenderung sama karena perubahan angkanya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, tidak terlalu jomplang. Kecuali tadi si A pertama 20, kemudian tes kedua 90, si B tadinya 30, yang kedua 95. Nah, itu baru kita bisa simpulkan bahwa itu tidak reliable. Jadi itu pertama tadi, meskipun skornya tidak sama, berubah tetapi perubahan itu cenderung sama, tidak terlalu bedanya terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan tes pertama dan kedua, di antara dua anak ini mana yang lebih pinter? Yang B, Pak. Yang B. Kenapa yang B lebih pinter? Karena nilainya lebih tinggi dari yang A. Di tes pertama, apakah si B lebih pinter dari si A? Iya, Pak. Di tes kedua, apakah si B lebih pinter dari si A? Masih, Pak. Nah, itu poin kedua ya. Jadi, meskipun skornya berbeda dari masing-masing individu, ada penaikan, ya kan? Si A tadinya 72 menjadi 78, si B 90 menjadi 95, tetapi kita bisa simpulkan bahwa pada dasarnya berdasarkan dua kali tes itu si A tetap lebih bodoh atau lebih rendah ya nilainya dibanding si B, meskipun ada perubahan nilai tadi gitu loh. Ya kan? Nah, itu makanya
itu bisa juga membuat kita menyimpulkan bahwa tes tersebut reliable. Selain tadi pertama, perubahan skor yang dihasilkan tidak terlalu bedanya terlalu jauh, tapi kemudian secara keseluruhan kedua hasil tes itu menunjukkan kesimpulan yang sama, bahwa ternyata di tes pertama si A skornya lebih rendah dari si B, artinya si A lebih bodoh dari si B. Di tes kedua juga menyimpulkan hasil yang sama, si B itu lebih superior, lebih hebat daripada si A. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, instrumen yang dikembangkan tadi bisa dikatakan masih reliable. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Terkait Pak. ciri valid dan reliable. Valid harus mengukur apa yang diukur. Reliable itu harus acik. Acik itu hasilnya cenderung sama jika dilakukan tes berulang seperti itu. Oke, loh dari tadi kok malah nggak ini ke sini. Oke. Maaf Pak, sebelumnya Pak Adinda Wisetia dari tadi udah join Pak. Oh, Adinda ya, oke. Adinda udah masuk ya, oke. Bagaimana Adinda? Posisi di mana? Halo? Sinyalnya di sana kurang bagus, Pak. Di mana posisi Adinda? Di rumahnya mungkin. Di mana maksudnya? Iya, di Di rumah. Cisauk, Pak. Tahu, Pak. Di Cisauk harusnya bagus ya, Cisauk ya. Nggak tahu juga sih, Pak. Tapi ada nggak sini? Di sini ada nggak anaknya? Halo Adinda? Ada, Pak. Tadi dia bilang sih Pak, suaranya putus. Nah, nanti kalau itu suruh menyapa saya. Ya, biar lebih afdol kalau udah join. Oke. Itu pertama, ciri pertama harus valid, harus reliable. Kemudian yang ketiga harus objektif. Objektif itu apa adanya. Ya. Jadi artinya tes yang objektif itu tes yang mampu menjelaskan kemampuan sebagaimana adanya. Terkait jika dikaitkan dengan materi, ya objektif itu harus, kalau materi yang diajarkan tentang teknik-teknik evaluasi, ya berarti tesnya juga harus terkait dengan teknik-teknik evaluasi. Tapi kalau misalnya yang diteskan itu adalah tentang misalnya domain-domain pembelajaran, ya itu harus juga tes yang dibuat, tes hasil belajar itu harus terkait dengan materi-materi itu gitu loh. Dari segi isi tesnya ya, dari segi sisi isi atau materi tesnya, yang dikatakan objektif atau apa adanya tadi itu mengandung pengertian bahwa materi tersebut, materi dari tes yang diteskan itu diambil atau bersumber dari materi bahan pelajaran yang sudah diajarkan. Itu objektif seperti itu. Objektif terkait dengan terkait dengan materi tesnya gitu loh. Objektif itu jika dikaitkan dengan materi tesnya, maka suatu tes dikatakan objektif jika isi dari tes itu sesuai dengan materi pelajaran yang sudah diajarkan. Itu terkait objektif jika dikaitkan dengan isi. Jika dikaitkan dengan penilaian, maka suatu tes itu objektif kalau memang saya benar-benar menilainya itu objektif gitu loh, berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan hal yang lain. Misalnya dalam esai ada dua orang A dan B, isi jawabannya sebenarnya sama, cuma kemudian si A itu tulisannya lebih rapi dibanding tulisan yang B, kayak
ceker ayam gitu, nggak jelas. Nah, kemudian saya menilai A lebih bagus dibanding si B, skor si A lebih tinggi dibanding skor si B. Padahal isi jawabannya sama. Nah, ini namanya nggak objektif. Karena berdasarkan hal lain, berdasarkan kerapian tulisan. Atau misalnya karena saya kenal si A, saya kenal secara kepribadian si A itu baik orangnya, saya akrab dengan dia, kemudian saya sama si B tidak terlalu dekat, akhirnya si A saya beri skor lebih tinggi. Nah, itu nggak objektif juga namanya. Ya, ini terkait objektif di ciri hasil belajar. Nah, yang terakhir harus praktis dan ekonomis. Praktis itu terkait apa? Ya, mudah digunakan. Ada petunjuknya yang jelas, petunjuk pengisian, petunjuk penyekoran. Nah, itu namanya praktis. Ekonomis tadi ya memenuhi unsur efektif dan efisien. Efektif itu apa? Efektif itu bisa mencapai tujuan yang sudah dicanangkan gitu loh. Itu efektif namanya. Sedangkan efisien itu biasanya lebih terkait dengan waktu, biaya, jadi waktunya tepat, dapat diselesaikan dengan pada waktu yang tepat, biayanya juga murah. Nah, itu terkait dengan efisien. Tapi terkait dengan efektif itu lebih terkait bagaimana instrumen itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu terkait dengan efektif. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ya, jadi ciri tes hasil belajar yang baik pertama harus valid, reliable, objektif. Objektif itu jika dikaitkan dengan materi bahwa isi dari tes itu harus sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Jika terkait dengan proses penilaian, maka harus menilai apa adanya sesuai berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan hal lain, bukan berdasarkan subjektivitas atau penilaian dari si penilai terhadap orang yang dinilai, tapi harus benar-benar berdasarkan hasil tesnya. Itu harus objektif. Praktis itu terkait dengan bagaimana itu mudah digunakan. Karena tesnya ada petunjuknya dengan jelas, petunjuk mengerjakan, petunjuk menyekor. Nah, itu seperti itu. Jadi harus ekonomis itu ya terkait dengan efektif dan jadi praktis dan ekonomis tadi. Terkait dengan efektif dan efisien. Efektif itu bisa untuk mencapai tujuan, efisien itu bisa terkait dengan secara waktu itu lebih cepat, efisien secara biaya itu murah, seperti itu. Nah, prinsip dasar penyusunan tes hasil belajar yang pertama, tes hasil belajar harus mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan dalam indikator. Ya, jadi ya kalau indikatornya tadi, indikatornya mampu membedakan antara teknik tes. Maaf. Halo, lagi Pak? Iya Pak. Iya, masih ada kelas Pak ya. Ya baik Pak, saya selesaikan sebentar. Ya, oke. Ya Pak. Udah ya Pak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sudah ada panggilan. Oke, jadi terkait prinsip dasar penyusunan tes hasil belajar, yang pertama tes hasil belajar harus mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan dalam indikator. Jadi ya tesnya tadi harus sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran. Artinya begini, item-item dalam soal tes itu harus mencerminkan dari keseluruhan materi yang sudah diajarkan gitu loh. Jadi kalau misalnya materi yang diajarkan adalah teknik-teknik evaluasi, maka soal materi pelajarannya adalah teknik tes dan non-tes, maka isi tesnya juga terkait tadi harus menyangkut teknik tes dan teknik non-tes. Jangan sampai materinya itu adalah teknik-teknik evaluasi yang terdiri dari teknik tes dan teknik non-tes, tetapi soal tesnya itu hanya berisi tentang teknik-teknik tes. Sementara soal-soal terkait teknik non-tes itu nggak ada. Nah, itu namanya ini tidak sesuai dengan
prinsip dasar penyusunan hasil belajar. Ya. Yang ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan harus bervariasi. Bervariasi dalam arti apa? Ya kalau untuk mengukur misalnya gini, yang mau diukur adalah kemampuan prosedural mengoperasikan komputer. Misalnya kemampuan yang mau diukur gitu, kemampuan prosedural mengoperasikan komputer. Tetapi soal tesnya hanya apa yang dimaksud komputer, apa fungsi keyboard. Nah, itu kan tidak bervariasi, tidak mengukur apa yang harusnya diukur. Bervariasi harus tadi. Kalau memang yang diukur adalah kemampuan prosedural, ya tesnya harus bisa berupa misalnya tes unjuk kerja. Silahkan operasikan komputer. Nah, kemudian dinilai seperti itu. Jadi bukan hanya menilai tentang pemahaman-pemahaman saja. Kemudian tes belajar harus sesuai dengan kegunaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ya, betul. Ya, desainnya harus sesuai dengan apa? Kegunaannya apa. Seperti itu. Tes belajar harus memiliki reliabilitas, itu yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Harus memiliki keajegan. Relatif sama gitu loh. Terkait dengan kesesuaian dengan desainnya tadi gini, kemarin kan kita sudah mempelajari bahwa tes itu fungsinya ada yang berfungsi tes pretest, berfungsi post test, berfungsi formatif, sumatif, ataupun tes diagnostik. Nah, kalau memang kegunaannya untuk mendiagnostik, ya desain tesnya harus sesuai dengan tes diagnostik gitu loh. Itu yang dimaksud itu ya, tes hasil belajar harus sesuai dengan kegunaannya. Jadi kegunaan fungsi tes ini untuk apa? Oh, fungsi tes ini untuk tes formatif, untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran tercapai, kemudian untuk bahan evaluasi perbaikan selanjutnya, ya harus didesain untuk tes formatif, bukan didesain untuk tes diagnostik gitu loh. Bisa dipahami ya, ini terkait kesesuaian antara desain dengan kegunaannya ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa ya, Pak. Yang reliabilitas itu tadi yang udah kita jelaskan, bahwa tes itu harus jika dilakukan tes ulang pada satu subjek yang sama dalam jangka waktu yang tidak terlalu berbeda, maka hasilnya harus menunjukkan keajegan. Cenderung sama, relatif sama, tidak jauh berbeda. Yang terakhir, tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan siswa, juga harus dapat dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi. Ya tadilah. Tes hasil belajar itu selain hanya untuk Anda apakah sudah menguasai teknik-teknik evaluasi atau belum, juga harus dapat dijadikan sebagai alat untuk apa? Yang memberikan informasi kita bagaimana cara memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Oh, ternyata berdasarkan teknik-teknik evaluasi, mahasiswa masih bingung bagaimana menyusun instrumen non-tes. Nah, informasi itu bisa kita peroleh berdasarkan hasil tes yang baik. Sehingga berdasarkan informasi itu kita bisa melakukan perbaikan di kedepannya. Oke, sampai sini kita sementara akhiri dulu ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Nah, udah ya, Pak. Saya Dinda hadir. Oke, ya. Kamu emang di mana tinggal, Adinda? Di Cisauk, Pak. Cisauk nggak, apa kendalanya? Sinyalnya jelek atau gimana? Cisauk kan bagus. Atau gimana? Apa tadi kamu ada perlu atau gimana? Pak. Hah? Gimana, Pak? Gimana? Kamu terkendala sinyal atau tadi ada perlu atau gimana maksudnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Adinda ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau nggak ada, untuk hari ini kelas kita akhiri dulu ya, karena saya harus ke depan.